Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Syakabwana dengan NIM 2121098 di mata kuliah Tafsir Ahkam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan dari 4 ayat dari Quran surat An-Nisa ayat 32, kemudian ada Quran surat At-Talaq ayat 7, ada juga Quran surat Al-Isra ayat 23, dan yang terakhir Al-Baqarah ayat 223. Di sini ada 4 ayat yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. An-Nisa ayat 32. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamanna ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullahu min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Di sini saya mengambil dari tafsir atau bari yang bermakna janganlah kamu iri dengan kelebihan yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian dari kamu. Abu Ja'far menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada wanita-wanita yang menginginkan kedudukan kaum laki-laki tersebut, dengan mengharapkan mendapatkan apa yang diperoleh kaum laki-laki tersebut. Dan Allah SWT melarang hambanya untuk berandai-andai tentang sesuatu yang batil. Jika berandai-andai terus-menerus dapat menimbulkan sifat iri, dengki, dan terjerumus dalam hal-hal yang tidak benar. Jadi jelas ya, ketika kita sudah diberikan sesuatu, ataupun wanita yang sudah diberikan haknya, ataupun laki-laki yang sudah diberikan haknya sebagai laki-laki, wanita juga sebagai wanita, janganlah saling iri, apalagi dengan hasil ataupun doa yang sudah dikabulkan. Contohnya si A ternyata mendapatkan gaji yang lebih banyak dan si B belum mendapatkan gaji yang lebih banyak. Di situ juga karena saling mengerti, saling mengetahui, si B ini iri. Irinya kok si A mendapatkan gaji yang segini. Nah, di balik itu kan kita juga nggak tahu si A tuh kerjanya gimana, baik gimana, maksudnya kerjanya si A sama si B baikan atau bagusan yang mana. Jadi gitu tadi di sini tuh Allah tuh sudah memberikan porsi kita masing-masing, sudah diplotkan. Ini si A mendapatkan motor, diberikan motor, si B diberikan sepeda. Itu kan Allah juga memberikan sesuai porsinya yang dia butuhkan, gitu loh. Dan di sini yang bisa saya renungan dari saya sendiri, dan janganlah iri dengan nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Karena masing-masing dari kita pun nikmat apa saja yang pantas pasti sudah disesuaikan. Allah tuh mengasihi kita yang sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Itu tadi di surat An-Nisa. Selanjutnya di Quran surat At-Talaq, teman-teman. Di Quran surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di Quran surat At-Talaq di ayat 7. Di sini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiq du syafa'atin min sa'atih wa ma qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah
La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah dengan kemampuannya dari harta yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang saya ambil di sini dari tafsir Ibnu Katsir. Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada kamu mereka upah, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu yang baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Adalah orang yang mampu memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi jelas teman-teman di sini dari tafsir Ibnu Katsir ini mengatakan ketika suami itu harus memberikan nafkah kepada istrinya gitu. Istrinya, anaknya, karena di balik itu nafkah itu juga kewajiban bagi seorang suami yang sudah menjalin hubungan suami istri gitu loh ya. Jadi di sini memang wajibnya suami menafkahi istri dan anaknya. Seperti yang dikatakan tadi di tafsir Ibnu Katsir itu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Jadi ya nggak usah mencari yang wah ataupun mungkin yang belum mampu, kita harus memaksakan diri untuk menempati rumah atau menempati tempat tinggal yang bagus. Sedangkan kita saja belum mampu untuk menempati tempat yang bagus gitu ya. Jadi apapun yang kemampuan kita, rezeki kita ya dimaksimalkan itu saja, nggak usah mencari yang lain-lain gitu. Di sini yang bisa saya renungi, jika kita sudah melakukan, kita sudah menjalin hubungan pernikahan, menjalin hubungan suami istri, dan kita sudah memiliki anak juga, itu sudah wajibnya untuk suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Karena memang memberikan nafkah si istri dan anaknya pun menjadikan amal kebaikan bagi seorang suami. Jadi itu di surat At-Talaq ayat 7. Kemudian selanjutnya di ayat ketiga di sini Quran surat Al-Isra. Quran surat Al-Isra ayat 23. Baik, di ayat ketiga ini yaitu di Quran surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu lah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Bagian dari ayat artinya di sini jangan mengatakan kepada keduanya. Di sini keduanya itu ibu atau bapakmu dengan kataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi di sini saya mengambil tafsir dari Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan Tuhanmu, wahai manusia, telah memerintahkan, mengharuskan dan mewajibkan untuk diesakan dalam peribadahan kepadanya, dan Dia memerintahkan untuk berbuat baik kepada bapak ibu, terutama di saat mereka berusia lanjut, dan janganlah engkau berkeluh kesah dan merasa kesal terhadap sesuatu yang engkau lihat dari mereka atau salah satu dari mereka, dan janganlah memperdengarkan
kepada mereka ucapan yang buruk, bahkan jangan pula berkata ah sekalipun. Itu merupakan tingkat terendah dari ucapan yang buruk, dan janganlah muncul darimu tindakan buruk kepada mereka berdua, akan tetapi bersikaplah lembut kepada mereka berdua, dan katakanlah kepada mereka berdua selalu perkataan lembut dan tulus. Karena itu tadi sudah disebutkan di Quran surat Al-Isra ayat 23 ini, kita itu sebagai anak ya harus menghormati orang tua. Walaupun semarah-marahnya, sekejengkel-jengkelnya orang tua itu kepada kita, mungkin ya itu kita salah, ataupun kita contohnya dikatakan, mungkin di sini dikatakan atau ketika kita dimintain tolong, nah minta tolong dibelikan bensin dong motornya, nanti aja lah, ngapain sekarang gitu. Itu pun sudah merupakan hal yang, kata-kata yang mungkin tidak senonoh, maksudnya tidak baik diucapkan kepada orang tua. Karena di sini juga dikatakan kata pun itu sudah tidak baik gitu. Dan Allah mengatakan bertindaklah, berucapkanlah kepada orang tua itu dengan ucapan yang baik-baik gitu. Janganlah mungkin ketika kita dimintain tolong, ya kalau kita bisa, kalau kita belum bisa nih, kalau kita belum bisa sekarang ya ngomongnya baik-baik. Maaf Pak, maaf Bu, mungkin nanti saya belikan bensin. Kalau sekarang masih ada kerjaan, contohnya kalau mungkin lagi nugas ya, buat teman-teman yang baru nugas nih, UTS ataupun yang UAS ataupun tugas membuat apalah, baru di kamar lagi nugas, ternyata tiba-tiba diketok pintunya kamar, diminta tolong suruh beli bensin. Nah, kalau memang baru sibuk, dibicarakan atau diomongin dengan baik-baik. Sebentar Pak, sebentar Bu, baru ngerjain tugas. Mungkin habis ini kalau selesai saya belikan bensin gitu. Dan mungkin di sini renungan yang bisa saya ambil itu tadi, janganlah berkata kepada orang tua. Dan ketika kita pun juga selalu minta orang tua, pasti selalu diiyakan walaupun memang nanti. Jadi ya kita harus kita tidak bisa menggantikan semua kebaikan orang tua itu dengan uang. Jadi apapun yang diberikan oleh orang tua, apapun yang orang tua itu minta tolong kepada kita, ya semaksimalnya sebisanya kita harus berbuat baik kepada orang tua. Kita juga masih banyak salahnya, kita juga masih banyak kurangnya ketika diminta tolong, ketika kita butuh sesuatu kan juga kita masih meminta orang tua ya, gitu. Buat teman-teman yang masih kuliah ini mungkin ya, kalau kerja kan mungkin udah memiliki gaji, mungkin itu. Jadi kesimpulannya yang di sini renungannya yaitu tadi, kita harus berbakti kepada orang tua dan menjauhi kata-kata atau perbuatan yang mungkin kurang mengenakan kepada hati orang tua, karena memang hati orang tua itu gampang menyentuh. Jadi sedikit-sedikit mungkin nanti bisa nangis, tapi kita juga tidak tahu kan ya. Oke, selanjutnya di ayat keempat Quran surat Al-Baqarah ayat 223. 223 di sini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qadimu lina anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mullaquh wa basyiril mu'minin. Ini saya mengambil tafsir dari Ibnu Katsir. Di sini dikatakan istri-istri kalian adalah seperti tanah tempat kalian bercocok tanam. Ibnu Abbas mengatakan juga bahwa yang dimaksud al-hars ini peranan kemaluan ya. Jadi datangilah tempat bercocok tanam kalian itu sebagaimana saja kalian kehendaki. Ketika kita sudah bersuami, ketika kita sudah bersuami istri, tidak salah ketika kita ingin memiliki keturunan itu tadi ya. Bercocok tanam di sini ketika seperti di pepatah orang Jawa ini. Wong nandur bakal ngunduh. Wong nandur itu kita menanam, ngunduh kita bakal mengunduh apa yang kita tanam itu tadi. Kemudian di Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abu Naim telah menceritakan kepada kami Sufyan
Dari Ibnul Munkadir yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Jabir menceritakan hadis berikut. Dahulu orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa jika seseorang menyetubuhi istrinya dari arah belakang, maka kelak anaknya bermata juling. Maka turunlah firman-Nya, istri-istri kalian adalah seperti tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu sebagaimana saja kalian kehendaki. Di sini banyak tafsir-tafsir yang mengatakan tidak jauh dari kata-kata bercocok tanam ya, yang dikatakan bercocok tanam ini hubungan suami istri, bersetubuh dengan suami istri itu sudah dikatakan di sini, dan datangilah istrimu sebagai bercocok tanam, sebagai ladang ya di sini. Karena ya itu tadi, ketika kamu menikah anak, ketika kamu ingin memiliki anak, ya itu tadi berhubungan dengan istrinya, karena kan sudah halal di sini. Mungkin itu dari tafsir Ibnu Katsir tadi. Ya di sini yang bisa saya renungi ya kata-kata bercocok tanam tadi ya teman-teman. Melakukanlah dengan bersetubuhlah dengan yang sah, yaitu istrimu. Janganlah kamu ketika memiliki masalah, ketika memiliki problem di hubungan suami istrimu ini, di hubungan pernikahanmu di sini, janganlah sekali-kali kamu terjerumus dan jangan sekali-kali kamu merasakan bercocok tanam dengan orang lain. Ketika kamu sudah punya istri, ya itu tadi, maksimalkan dengan istrimu tadi, karena di situ juga dikatakan istrimu ini sebagai ladang bercocok tanam. Jadi ya sebagaimana kamu yang ingin gimana, kamu ingin dengan istrimu gimana aja, terserah gitu loh. Jadi janganlah kamu sekali-kali mencoba bercocok tanam dengan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena masih memang banyak salahnya saya. Itu saja. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton video saya ini, dan terima kasih juga buat Bapak dosen. Mungkin itu saja. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.